Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah dan taufiknya yang dilimpahkan pada kita semua. Salam dan salam kita aturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran, jalan Islam dan iman ini. Pemirsa rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang kematian, tentang al-maut. Demikian dahsyatnya maut itu mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan durjana dalam kehidupannya apabila mereka ingat tentang apa yang disebut dengan kematian. Orang-orang yang sadar bahwa al-maut adalah kepastian, maka mereka akan senantiasa akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai investasi dan deposit amalnya tatkala menghadap Sang Maha Kuasa. Sungguh benar Rasulullah SAW yang menyatakan, "Aktsiru dzikr hadhimil ladzat." Wahai umatku, perbanyaklah olehmu mengingat tentang penghancur segala kelezatan, segala kenikmatan. Al-maut, kematian. Kematian merupakan pertanda seseorang telah mengakhiri perjalanan hidupnya dan dia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang pernah dia lakukan saat di dunia. Sesekali orang tidak menyadari bahwa al-maut, kematian, siap melaksanakan tugas yang telah ditetapkan untuknya, untuk mencabut nyawa seseorang yang tertulis sesuai ajalnya. Al-maut, hadhimil ladzat, penghilang segala kesedapan itu, kelezatan itu harus kita jadikan sebagai pengingat agar kita tidak melaksanakan maksiat, agar kita tidak melakukan tindakan laknat, agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maut adalah janji kita kepada Allah. Dan itu tidak mungkin diawalkan dan diakhirkan. Dia pasti datang sesuai dengan tulisan, dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Orang-orang sadar tentang kematian itu, dia tidak akan hidup dalam bangga-bangga dan foya-foya. Dia tidak akan hidup bergelimang maksiat, bergelimang kemungkaran dan kenistaan, serta keburukan-keburukan dan tumpukan-tumpukan dosa yang ada dalam sejarah kehidupannya. Orang-orang sadar bahwa kematian itu adalah kepastian. Dia akan menjadikan hidup ini indah dengan amal-amalnya, indah dengan kebaikan-kebaikannya, indah dengan membantu orang lain agar ringan dalam kehidupan mereka. Hatinya akan terbersihkan dari penyakit-penyakit kotor, penyakit-penyakit mematikan jiwa dan hati. Penyakit-penyakit yang senantiasa
menggerogoti kejernihan pikirnya, kejernihan hatinya, kejernihan nuraninya. Al-maut, kematian. Mengingatkan kita semua terhadap orang-orang yang dulu pernah melakukan kejahatan paling tinggi di dunia ini. Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la. Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Orang yang dengan keangkuhannya luar biasa, kesombongannya luar biasa, kepongahannya luar biasa, yang sampai menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kezaliman menjadi mahkota hidupnya. Kezaliman menyisir seluruh lorong-lorong kehidupannya. Keangkuhan bersarang dalam dadanya. Kemana? Dia tidak ada lagi di dunia pada saat ini. Dan bahkan setiap orang menyatakan laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Apa yang terjadi pada Fir'aun, Namrud, raja-raja besar pada saat itu, yang menganggap dirinya bahkan sebagai Tuhan. Dia tidak berdaya, membendung arus kematian dan gelombang kematian yang saat itu menerjang, menghancurkan seluruh angan-angan, menghancurkan seluruh cita, menghancurkan seluruh keinginan, menghancurkan seluruh kelezatan. Al-maut, kematian, adalah sebuah kepastian. Maka bagi orang-orang yang masih, dan kita semua yang tidak menyadari bahwa dirinya terkepung oleh kematian itu, bahwa dirinya harus siaga untuk menghadap ilahi, maka kata Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai wa'idh, sebagai penasehat untuk agar kamu tidak durhaka. Tidak durhaka pada yang Maha Kuasa, tidak durhaka pada orang tuanya, tidak durhaka juga pada anak-anaknya, tidak durhaka pada tetangganya, tidak durhaka pada atasan dan bawahannya. Seluruh nafas kehidupannya adalah nafas kebaikan. Seluruh nafas kehidupannya adalah nafas untuk meringankan beban-beban kemanusiaan. Pemirsa rahimakumullah, saat seseorang menyadari bahwa kematian adalah janji dengan Tuhan, dia tidak akan pernah melakukan kejahatan-kejahatan. Sebab semua kejahatan yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Dan kita tahu ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Tatkala ladang kita tanami dengan kebaikan, dengan buah-buah indah yang subur dan nikmat untuk dinikmati oleh banyak orang, maka kita juga akan memanennya pada saat di akhirat kelak. Tapi tatkala yang ditanam oleh kita semua adalah duri-duri kejahatan, duri-duri angkara, kesombongan, keangkuhan, otoritarian, benci dan dendam, ketidakadilan, kezaliman, maka siap-siaplah orang-orang yang melakukan seperti itu untuk menuai hasilnya, untuk memetik apa yang dia pernah tanam.
Man yazra yahsud. Orang yang menanam pasti dan harus memetik apa yang dia tanam, mempertanggungjawabkan apa yang dia pernah lakukan. Pemirsa rahmatullah, sesungguhnya perjalanan setiap manusia adalah sama ujungnya. Apa yang disebut titik akhir adalah kematian. Tapi seorang yang cerdas adalah yang mempersiapkan segala hal setelah kematiannya, bekal hidupnya untuk kematian, dan dia mewariskan kebaikan-kebaikan pada orang-orang hidup setelah dia, menjadikan orang-orang membicarakan dirinya tentang kebaikan-kebaikannya. Di Sidqul Akhiri, orang mengenang bukan dengan kenangan laknat dan sumpah serapah, tetapi orang-orang merasa kehilangan tatkala dia tiada di tengah-tengah mereka. Cucuran air mata yang mengalir dari pelupuk matanya adalah tangisan sedih karena ada kebaikan yang sirna tatkala dia tiada. Kematian bukan kematian yang kita siapkan, karena itu sebuah kepastian, tapi bekal setelah kematian yang harus kita siapkan, bekal yang Allah firmankan adalah takwa yang akan memberikan keselamatan pada kita semua. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ketakwaan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, ketakwaan yang menjadikan kita menjadi bening dan bersih dari kotoran-kotoran jiwa yang menghanyutkan kita dalam gelombang kemaksiatan. Ketakwaan yang merapatkan kita pada Sang Kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengingatkan kepada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk kematian, untuk perjumpaan dengan Tuhannya. Al-maut adalah kata yang menakutkan, tapi dia tidak bisa dihindari oleh siapapun, raja-raja, presiden-presiden, gubernur-gubernur, bahkan malaikat pun tatkala janji bersama kepada Tuhan telah tertetapkan, maka dia akan sampai pula pada ujung kematian, karena tidak ada yang tidak akan mati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajh. Setiap sesuatu itu halik, hancur, mati, illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahmatullah, jadikan hidup ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai jembatan menuju akhirat, dan sebagai manusia yang sadar bahwa kita memiliki batas waktu yang sangat pendek. Perpanjanglah dengan amal-amal kebaikan kita. Lipatkanlah umur kita yang pendek ini menjadi umur yang berlipat-lipat ganda, karena jasa-jasa kita, karena kebaikan-kebaikan kita, karena kita senantiasa memberikan cahaya pada semesta, bukan gulita. Umur pendek kita 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun, kita lipat gandakan menjadi umur yang ratusan, mungkin ribuan tahun, karena manusia mengenang kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Al-maut adalah kepastian. Al-maut adalah pemisah
antara seseorang dan kelezatan kehidupan. Kita lihat para durjana itu juga mati, dan orang-orang saleh juga meninggal. Tapi mereka berbeda. Orang-orang saleh membawa bekal amal, orang-orang durjana membawa kedurhakaan. Orang-orang soleh ridha menuju Tuhannya. Orang-orang toleh dan durjana enggan bertemu dengan Tuhannya. Bahkan takut, demikian takutnya, karena dia sulit bertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan saat dia di dunia. Al-maut. Raja-raja durhaka itu, penguasa-penguasa zalim, orang-orang soleh, orang-orang yang baik, semua akan dimintain pertanggungjawabannya. Dan kita tahu siapa yang khawatir menghadap Tuhan dan siapa yang gembira menghadap Tuhan. Tatkala seseorang dekat dengan Sang Maha Kuasa, maka dia akan suka cita menyambut kematiannya. Tetapi orang-orang durhaka yang hatinya terpaut pada dunia, maka dia sulit untuk melepas dunia, dan dia terkatung-katung angannya di dunia dengan ketakutan sangat luar biasa pada saat menghadap Tuhannya. Man arafa bu'das safar ista'ad. Orang yang tahu tentang jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.